Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 13. Mendengar raungan Tan Yun, seluruh kota Dewa Hongmeng, baik yang mundur, atau para dewa yang dibantai oleh Dongfang Yusu, Zenji, Mu Zentianzun, dan lainnya, semua merasa panik. Mengusir. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun mempersembahkan 11 pedang suci Hongmeng suci, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Tubuh Hongmeng Ba. Detik berikutnya, ukuran tubuh Tan Yun meroket hingga 20.000 meter, dan 11 pedang ilahi Hongmeng yang berputar di sekelilingnya melonjak hingga 10.000 meter. Subing, Ruer, Yingying, bunuh. Setelah Tan Yun berbicara dengan suara yang dalam, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dia melompat turun dari puncak gunung Dewa Hongmeng, terbang sangat cepat di langit malam, dan mulai membunuh. Membunuh. Suan Yuanru, Sen Subing, dan Tuoba Yingying mengikuti dari dekat, dan mengikuti Tan Yun untuk memulai pembantaian. Saat membantai musuh, untaian sisa jiwa dan darah musuh menggali ke dalam kolam spiritual di antara alis Tan Yun, dan kemudian memasuki jantung Hongmeng. Akhirnya ditelan oleh istana tempat Yuyan ditempatkan. Tan Yun percaya bahwa setelah pembantaian itu, istrinya Yuyan seharusnya bisa bangun setelah melahap sisa jiwa dan darah. Malam ini adalah malam pembunuhan. Malam ini adalah malam berdarah. Malam ini adalah malam ketakutan dan keputusasaan musuh. Itu adalah malam di mana musuh mati sebelum dia punya waktu untuk bertobat. Malam ini, kemakmuran kota Dewa Hongmeng habis, bangunannya runtuh, dan tulangnya seperti gunung. Malam ini, musuh hancur dan darah mengalir. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Wow! Darah di kota Dewa Hongmeng mengalir, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Dalam semalam, miliaran penduduk kota dibantai, tanpa ada yang selamat. Kecuali satu orang, orang ini adalah Lingtong yang dulu digunakan Tan Yun, dan sekarang orang pertama di alam Dewa Hongmeng yang menyempurnakan artefak. Ketika Lingtong mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia menangis kegirangan. Pada saat ini, di puncak Gunung Hongmeng, di antara reruntuhan istana Hongmeng, Tan Yun berdiri diam. Di sampingnya adalah para istri, dan di sisi kirinya berdiri 73 pria kuat dari ranah Raja Dewa yang telah kembali. Di sisi kanan berdiri Sen Suzhen, Suezian dan yang lainnya serta semua binatang buas. Di tanah di depan Tan Yun, ada 4 orang tergeletak di tanah, Dewa Lingxia, Dewa Chaos, Zanpeng, dan Tianzun tertinggi. Tan Yun memandang keempat orang itu dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Karena aku ingin kau mati. Tan Yun menatap Zanpeng dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penjaga pribadi paling terpercaya di sisiku di masa lalu, menurutmu bagaimana aku harus membersihkanmu? Tuan Hongmeng, tolong. Tanpa menunggu kata-kata Zanpeng, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan kekuatan suci diserap ke dalam tenggorokan Zanpeng. Segera, Zanpeng, yang terluka parah, tidak bisa lagi berbicara. Pada saat ini, Zanpeng tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dia memelototi Tan Yun, matanya menunjukkan keengganan. Itu karena aku membunuh seluruh keluargamu, apa kamu tidak mau? Tan Yun berkata dengan tajam, itu karena mereka pantas mati. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk menemukan keluargamu. Berdengung. Kekosongan bergetar sedikit, dan Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng. Ketika dia hendak memotongnya ke arah Zanpeng, dia berhenti dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, membunuhmu akan mengotori pedangku. Segera, Tan Yun menyingkirkan pedang Hongmeng, memberi isyarat, pedang dewa yang ditaburkan di atas gunung suci Hongmeng naik ke langit dan dibawa ke tangan Tan Yun. Mengusir. Tan Yun memutar pergelangan tangannya dan membawa tirai pedang untuk menutupi Zanpeng. Segera, daging dan darah beterbangan, dan dalam sekejap mata, daging dan darah menghilang dari lengan dan kaki Zanpeng, hanya menyisakan tulang. Zanpeng,
yang tidak dapat berbicara, sangat kesakitan dan berkeringat, wajahnya pucat, dan dia ingin mati demi kelegaan. Namun, Tan Yun tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, pedang memotong tangan kanan Tianzun tertinggi. Ah! Tianzun tertinggi berteriak, bang, mulutnya ditendang oleh Tan Yun, dan semua giginya rontok. Pompa, engah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menyapu dia dan Zanpeng dengan kekuatan supernatural, dan jatuh ratusan kaki jauhnya. Zixin, kuasai suhunya, bakar selama 3 hari 3 malam, lalu bakar sampai mati. Mengikuti kata-kata Tan Yun, nyala api Hongmeng terbang dari tangan kanannya, menutupi Zanpeng dan Tianzun tertinggi. Di bawah nyala api Hongmeng, Zanpeng dan tertinggi Tianzun terus berguling-guling di tanah kesakitan. Tianzun tertinggi memandang Bai Suanyi dengan samar dan berteriak, "Putri, selamatkan sebagai seorang ayah." Bai Suanyi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Tanpa sepengetahuanku, aku telah menganggap pencuri itu sebagai ayah selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kasih sayangmu kepadaku, aku ingin membunuhmu." Setelah itu, Bai Suanyi tidak lagi memperhatikan Tianzun tertinggi. Pada saat ini, Tan Yun datang ke Dewa Lingxia dan Dewa Chaos selangkah demi selangkah dengan pedang dewa, dan memandang Dewa Lingxia, katakan, "Di mana api penyucian yang kamu buka? Lepaskan klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa Bermata Tiga, dan klan Buddha Iblis Pejuang di api penyucian." Dewa Lingxia yang terluka parah berkata dengan suara lemah, "Saya telah memerintahkan keempat ras dewa ini untuk dibunuh." "Apa yang kau bicarakan?" Tan Yun langsung marah, dan dia melemparkan mata Hongmengnya. Ketika dia melihat Dewa Lingxia, ekspresinya kusam. Mengatakan, Tan Yun berkata tanpa ragu, "Klan Surgawi, klan Panlong, klan Buddha Iblis yang bertarung, klan Singa Bermata Tiga, apakah mereka masih hidup?" Namun, jawaban Dewa Lingxia selanjutnya membuat Tan Yun marah. "Tidak hidup, saya memerintahkan mereka untuk dibunuh." Lingxia berkata seolah-olah dia adalah ayam kayu. "Aku sangat marah." Tan Yun meraung, mengangkat telapak tangan kirinya tinggi-tinggi, dan ketika dia ingin mengambil kepala Dewa Lingxia, teriakan panik datang dari langit, "Wow, Tan Yun jangan bunuh ibuku." Detik berikutnya, mata berkaca-kaca Li Xin jatuh dari langit dan terbang ke depan Tan Yun. Segera, Li Ximin terbang di samping Li Xin. Berdebar. Li Xin tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, menggelengkan kepalanya, air mata menetes, "Tan Yun, tolong, jangan bunuh ibuku. Wow, aku mohon." Boom, boom. Saat Li Xin berbicara, dia terus membenturkan kepalanya, membenturkan dahinya, darah dan air mata bercampur menjadi satu, terlepas dari wajahnya yang menakjubkan. Dia terus mengetuk. Tapi Li Ximin menundukkan kepalanya ke Tan Yun dalam-dalam dan tidak bisa berlutut. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu, berpikir di tempat lain, ibunya memang salah. Bukan hanya salah, tapi juga kejahatan yang tak termaafkan. Teriakan menusuk hati Li Xin bergerak. "Xin, bangun." Tan Yun menghela nafas. "Aku tidak akan bangun. Aku tidak ingin bangun." Li Xin mengangkat kepalanya, menangis sambil menangis, "Tan Yun, aku tahu ibuku melakukan kesalahan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tapi aku benar-benar tidak ingin ibuku mati. Tan Yun, tolong lihat cinta lama kita, kamu bisa mengampuni ibuku." "Oke, oke." Sambil menangis, Li Xin menghadap Tan Yun dan terus bersujud lagi. Ketika Tan Yun terdiam, dia menoleh untuk melihat Dewa Lingxia, dan mendesak, "Ibu, jelas kamu salah, tidak berpikir untuk mereformasi dirimu sendiri. Cepat dan minta maaf. Kamu cepat minta maaf dengan tulus. Jika tidak, Tan Yun benar-benar akan membunuhmu." Mendengarkan suara putrinya, Dewa Lingxia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dewa Lingxia menundukkan kepalanya, wajahnya tidak menghadapi ketakutan akan kematian, tetapi penuh rasa malu. "Xin, dengarkan aku." Tan Yun memandang Li Xin dan berkata, "Demi kamu, yang bisa aku lakukan adalah membiarkannya tinggal bersama ayahmu beberapa tahun lagi, tetapi pada akhirnya dia harus mati. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang yang meninggal di kota Dewa Hongmeng, atau kepada bawahan saya yang meninggal di masa lalu. Tahukah kamu, setelah mengkhianatiku,
Ibumu memerintahkan penghancuran miliaran warga kota Dewa Hongmeng yang tidak bersalah, hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia mengkhianatiku. Dia membunuh begitu banyak orang karena keegoisannya sendiri. Jika aku tidak membiarkannya mati, aku tidak bisa menjelaskan kepada bawahanku yang sudah mati dan seluruh kota Dewa Hongmeng yang mati tanpa dosa. Apakah kamu membenciku atau tidak? Lebih baik menemukan aku balas dendam di masa depan, ini adalah garis bawahku. Li Xin, dengan bunga pir di wajahnya, tersedak dan berkata, Tan Yun, kamu. Apa maksudmu dengan membiarkan orang tuaku hidup lebih lama? Saat ini, mata Li Xin merah dan bengkak. Dia menatap Tan Yun dan melemparkan pandangan ingin tahu. Ketika Tan Yun hendak berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebelum saya berbicara, Anda harus mendapatkan persetujuan dari dua orang. Tan Yun, persetujuan siapa? Katakan padaku, Wu. Li Xin menangis. Tan Yun memandang Mu Zhen Tianzun yang sudah menangis, dan Bai Suanyi berkata, Xin, ayah Mu Zhen adalah dewa darah, dan dibunuh oleh orang tuamu. Juga, nama asli Bai Suanyi adalah Jingyi. Leluhur jauhnya adalah Jingyan, yang juga dibesarkan olehku. Jingyan memperlakukan ibumu seperti saudara perempuan, tetapi ibumu membunuhnya sendiri. Mendengar ini, Li Xin tampak bingung, menatap Dewa Lingxia, menangis, Ibu, apakah yang dikatakan Tan Yun benar? Ayah Mu Zhen, Dewa Darah, apakah kamu benar-benar membunuh leluhur jauh Jingyi? Tanpa menunggu Dewa Lingxia berbicara, tubuh Mu Zhen Tianzun bergetar, mata berkaca-kaca berputar, dan dengan tegas berkata, tentu saja itu benar. Dewa Lingxia, jika bukan demi Tan Yun, aku benar-benar tidak sabar untuk menghancurkan tubuhmu. Kamu membunuh ayahku dan menerimaku sebagai murid. Menurutmu, kamu ingin menebusku, tapi di hatiku itu memalukan. Saya benar-benar mengenali pembunuhan ayah dan musuh saya, dan saya telah menjadi master selama bertahun-tahun. Pada titik ini, Mu Zentian sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara lagi, menoleh dan berhenti memandang Dewa Lingxia, karena dia takut jika dia melihat Dewa Lingxia lagi, dia tidak akan dapat mengendalikan dirinya dan membunuh. Pada saat yang sama, dia mengetahui cinta antara Tan Yun dan Li Xin. Dia tidak ingin membuat Tan Yun malu, jadi dia berkata dengan air mata, Tan Yun, aku mendengarkanmu. Itu bisa membuatnya hidup lebih lama, tapi dia harus mati. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan kepada ayahku. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dewa Lingxia memandang punggung Mu Zhen Tianzun dan berkata, maaf. Aku tidak membutuhkanmu untuk meminta maaf. Mu Zentian berkata tanpa menoleh ke belakang, maaf, apakah ini berguna? Ayahku tidak akan pernah selamat. Aku tidak ingin berbicara denganmu, berhenti bicara. Pada saat ini, Li Xin berlutut di tanah, membalikkan tubuhnya, menatap Jingyi, dan berkata, Jingyi. Terlepas dari apa yang dikatakan Li Xin, Jingyi berkata dengan air mata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, pencetus saya berarti apa yang saya maksud. Dalam benak Jingyi, Tan Yun adalah reinkarnasi dari pencetusnya. Terima kasih. Setelah Li Xin bersujud ke arah Jingyi, dia menatap Tan Yun dan tersedak, Tan Yun, apa maksudmu dengan membiarkan orang tuaku hidup lebih lama? Pada saat ini, Dewa Lingxia dan Dewa Chaos juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata dengan napas dalam-dalam, hapus basis kultivasi, blokir kolam spiritual, diturunkan menjadi manusia, rasakan penderitaan dunia di dunia fana, dan habiskan sisa hidup bersama. Xin, ini konsesi terbesarku. Jika bukan demi kamu, mereka harus mati. Mendengarkan keputusan Tan Yun, Shen Subing menghela nafas lega. Meskipun dia membenci Dewa Lingxia, ketika dia melihat Dewa Lingxia, bayangan masa kecilnya selalu muncul di benaknya. Shen Subing melunak saat ini. Mata Li Xin kabur karena air mata, melihat Tan Yun tersedak dan berkata, terima kasih. Putri, untuk apa kamu berterima kasih padanya? Dewa Chaos meraung, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jika ayahnya kalah, jika dia ingin membunuh, kamu harus mendengarkannya. Cukup ayah. Li Ximin, yang tidak pernah berbicara, berkata dengan mata merah, salah-salah. Di tahun-tahun mendatang, tidak bisakah kamu menemani ibuku untuk menjadi tua bersama? Menghadapi omelan Li Ximin, Dewa Chaos terdiam.
Bangun. Tan Yun melangkah maju dan membantu Li Xin dan Li Ximin. Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, meskipun kamu telah melakukan ini adalah garis bawahmu, tapi aku tetap tidak akan berterima kasih padamu. Mulai sekarang, kami akan sangat ramah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam seumur hidupku. Pada saat ini, Li Xin mengatupkan bibirnya dan menatap Tan Yun, air mata menetes dari garis. Awalnya aku ingin bisa menikah denganmu suatu hari nanti, menjadi istrimu, dan bisa menikahimu dan mengajarimu anak laki-laki, yang bisa baik untukmu. Tan Yun, terima kasih telah memberikan orang tuaku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup mereka, tapi mulai sekarang kita tidak akan pernah ramah lagi. Tan Yun memandang Li Xin, merasa sedikit sakit di hatinya. Dia menghela nafas, mengangguk dan berkata, aku berharap kamu bahagia. Kamu juga, Li Xin bergumam dengan air mata. Berdengung. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba menamparkan dua telapak tangan di tengah alis Dewa Lingxia dan Dewa Chaos. Segera, kekuatan suci menembus ke alis keduanya, menghancurkan kolam spiritual keduanya. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan dua kekuatan ilahi menembus ke dalam keduanya secara terpisah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan ilahi pada kalian berdua akan membantu kalian untuk tidak cepat menua karena penghapusan kolam spiritual. Kamu memiliki setidaknya 60 tahun hidup. Setelah itu, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, Subing, Yingying telah menghancurkan susunan teleportasi yang mengarah ke 9 dunia abadi Hongmeng. Kamu pergi untuk memperbaikinya dulu. Setelah perbaikan selesai, tunggu aku di kota Dewa Hongmeng. Setelah aku mengisi celah di penghalang perbatasan, kami akan mengirim mereka ke dunia, lalu menjemput orang tua dan kakek. Sen Subing menganggukkan kepalanya dan mengorbankan Sensu. Dengan lambaian lengan gioknya, kekuatan supernatural menyeret Dewa Lingxia dan Dewa Chaos dan terbang ke Sensu. Subing, tunggu. Tan Yun melirik Dewa Lingxia dan berkata, hubungkan tulangnya yang patah. Adapun Dewa Chaos, biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna. Oke, setelah Sen Subing menjawab, dia mengemudikan Senzu menuju Gunung Hongmeng, diikuti oleh Li Xin dan Li Ximin. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, kamu bertanggung jawab untuk membuat pemberitahuan untuk memberitahu dunia Dewa Hongmeng bahwa aku kembali, dan mengatakan kepada dunia kebenaran tentang kematianku tahun itu. Saudara yang baik, Tuoba Yingying mengangguk. Tan Yun memandang Suanyuan Ruo, Ruer, kamu akan bertanggung jawab atas kota Dewa Hongmeng mulai sekarang. Selanjutnya, aku akan mengisi 100 penghalang di perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Bagus, Suanyuan Ruo tersenyum. Tan Yun memandang Dongfang Yusu dan berkata, Yusu, kamu memimpin 8 dewa ke kota Dewa Titan, menghancurkan kota Dewa Titan, dan kemudian membunuh semua Titan di kota tentara Titan. Kalau begitu, mulailah melenyapkan para dewa yang mengkhianati kita di masa lalu. Dongfang Yusu mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Oke, Ling Tong tinggal, semua orang sibuk. Setelah Tan Yun berkata, semua orang mulai membagi pekerjaan dan bekerja sama, dan terbang menjauh dari Gunung Hongmeng. Anak laki-laki, Tan Yun menatap Ling Tong. Tuan, apa pesanan Anda? Ling Tong dengan hormat menghormati. Tan Yun berkata, dengan keterampilan pemurnian guru suci Anda harus bisa belajar bagaimana mengisi celah di penghalang para dewa. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku untuk mengisi celah di perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Dengan bantuanmu, kecepatan pengisian akan sangat cepat. Mendengar ini, Ling Tong tampak bersemangat dan berkata, itu tuannya. Selanjutnya, Ling Tong mengikuti Tan Yun dan terbang menuruni Gunung Hongmeng dan muncul di kaki gunung. Bangun! Sementara tangan Tan Yun menari, gelombang kekuatan agung, seperti naga raksasa, melingkari Gunung Suci Hongmeng. Ledakan! Berisi debu, suara keras mengguncang langit, dan Gunung Suci Hongmeng bangkit dari tanah. Tapi di bawah Gunung Hongmeng, ada gerbang suci.